Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Novita Fadilah. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Prodi saya Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir, yaitu ujian akhir semester dari dosen pengampu Ibu Nurwati MPD dengan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Tugas ini hasil dari observasi saya terkait tentang sejarah budaya Islam yang ada di Kerajaan Kutai Kartanegara, tempat asal daerah saya. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan hasil dari tugas observasi saya. Islam masuk di Kerajaan Kutai Kartanegara pada tahun 1607 melalui mubalik dari Sumatera yang terlebih dahulu mengislamkan Sulawesi Selatan. Mubalik tersebut adalah Tuan Tunggang Parangan bersama Datuk Ribadang. Namun yang memegang peranan penting dalam mengislamkan Kerajaan Kutai Kartanegara adalah Tuan Tunggang Parangan, sementara sahabatnya kembali ke Tanah Makassar untuk mengembangkan misi Islamnya. Tuan Tunggang Parangan menjalankan misi Islamnya di Kutai Kartanegara dengan menggunakan metode dari atas ke bawah, atau dengan kata lain dari penguasa kerajaan ke rakyatannya. Dengan metode ini, Tuan Tunggang Parangan tidak mendapat kendala yang berarti, sehingga dengan waktu yang begitu cepat berhasil meyakinkan Raja Kutai Kartanegara untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diterimanya Islam sebagai agama resmi kerajaan oleh Raja Mahkota, maka seluruh rakyatnya juga ikut meninggalkan agama yang diyakini sebelumnya. Sebagai penyiar agama Islam, Tuan Tunggang Parangan mulai mengajarkan tentang ketauhidan hingga ajaran Islam secara menyeluruh. Atas kesabaran dan keuletannya mengajarkan tentang ajaran Islam, maka lahirlah guru-guru agama dan ulama yang dapat membantu melanjutkan misi dalam mengembangkan Islam di Kutai Kartanegara, khususnya di Kalimantan Timur. Dengan demikian, Islam di Kalimantan Timur dapat berkembang baik melalui pendidikan, perkawinan, perdagangan, maupun seni dan kebudayaan. Istana ini didirikan sekitar tahun 1936, yaitu pada masa pemerintahan Haji Muhammad Tarakis. Bangunan yang berdiri di lahan seluas 2.270 meter persegi dengan pintu utama menghadap tepat ke arah timur. Konstruksi bangunan dikerjakan oleh Hollandse Beton Mitsubishi atau HBM dengan desain rancangan yang dikerjakan oleh arsitek bernama Carles Marie Francois Henry Istrogi. Istana ini terpengaruh gaya arsitektur bangunan Eropa dengan dilengkapi ruangan bawah tanah dan aula besar di bagian tengah bangunannya. Istana ini merupakan istana Kesultanan Kutai Kartanegara pertama yang dibangun dengan bahan beton. Istana-istana yang pernah dibangun sebelumnya menggunakan bahan kayu yang membuatnya mudah lapuk dan hangus terbakar. Seperti hal yang terjadi pada bangunan istana sebelumnya yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Haji Muhammad Alimuddin pada tahun 1899 sampai 1910 Masehi. Setelah masa kemerdekaan Kesultanan Kutai bergabung dengan NKRI, dan istana ini pun tidak lagi digunakan karena era kekuasaan Sultan secara resmi berakhir. Istana ini kemudian diserahkan ke pemiliknya kepada pemerintah daerah di Kalimantan Timur pada 25 November 1971, yang kemudian diserahkan pengelolaannya kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sebuah museum negara.
Sebagai sebuah museum, bangunan ini menyimpan berbagai koleksi benda bersejarah yang sebagian besar didominasi peninggalan milik Kesultanan Kutai. Di antara koleksi-koleksi tersebut, di antaranya yaitu Singgasana Sultan dan permaisurinya yang dibuat oleh Insinyur Van der Lap tahun 1935. Selain itu terdapat lembu suana berlapis emas buatan tahun 1850 yang merupakan hewan keramat simbol resmi kesultanan. Peninggalan kesultanan lainnya adalah pakaian-pakaian kebesaran para sultan Kutai, senjata tradisionalnya, perangkat upacara adat kesultanan, serta perangkat gamelan hadiah dari Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Di luar koleksi tersebut, kita juga dapat menemukan perangkat meja tamu, peninggalan Kesultanan Bulungan, koleksi keramik kuno, dan peninggalan numismatika mata uang yang ditemukan di wilayah Kutai juga dapat kita saksikan di sini. Ada pula tiruan dari prasasti Yupa yang ditemukan di Muara Kaman yang merupakan penanda peralihan masa prasejarah di wilayah Kalimantan Timur. Kita juga dapat melihat dan mempelajari berbagai pernak-pernik busana tradisional dari berbagai suku di Kalimantan Timur, di mana salah satu di antaranya adalah tenun ulap doyo yang merupakan tekstil asli suku Dayak Benua. Peninggalan sejarah merupakan hasil proses sejarah bangsa sepanjang masa. Benda-benda ini merupakan bukti otentik sebagai bentuk nyata dan warisan sistem nilai dan ide yang pernah dihayati oleh masyarakat sepanjang sejarahnya. Sebagai suatu bangsa yang sedang membangun, kita sangat memerlukan warisan tersebut, sehingga diperlukan usaha-usaha pelestarian agar peninggalan tersebut dapat diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Sebagai suatu bangsa yang pernah mengalami proses sejarah dan budaya yang cukup panjang, kita cukup bangga dapat membuktikannya melalui kekayaan peninggalan sejarah, apalagi dapat dipergunakan sebagai sarana dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memupuk kepribadian bangsa, dan membina ketahanan nasional. Museum Mula Warman merupakan objek wisata yang bermuatan ilmu dan pengetahuan yang mudah dijangkau. Museum berfungsi sebagai lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, merawat dan memamerkan peninggalan-peninggalan sejarah untuk tujuan-tujuan studi, juga mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pengawetan, penelitian, penyajian, penerbitan hasil penelitian, dan memberikan bimbingan edukatif kultural tentang benda-benda nilai budaya dan ilmu yang bersifat regional. Nilai religius peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha yaitu adanya peninggalan-peninggalan berupa arca-arca Hindu-Buddha. Arca dewa yang dipamerkan di Museum Mula Warman merupakan arca dewa-dewa utama dari agama Hindu dan Buddha. Dengan adanya arca tersebut dapat kita ketahui bahwasanya pada satu masa pernah berkembang agama Hindu dan Buddha di Kalimantan Timur. Nilai-nilai religius yang masih ada pengaruh agama Hindu dan Buddha, yaitu acara seperti upacara kematian yang sudah dimodifikasi, tata caranya masih sama seperti pada masa Hindu Buddha. Tetapi bacaan yang dipakai sekarang yaitu bacaan dalam ajaran Islam, misalnya Yasin, Tahlil, karena masyarakat yang menjalankannya sudah menganut agama Islam. Nilai historis yaitu ditemukannya 7 buah prasasti Yupa di Bukit Berubus, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini menandakan dimulainya zaman sejarah di Indonesia, karena prasasti ini merupakan bukti sejarah tertulis pertama yang pernah ditemukan. Nilai budaya dapat kita lihat pada pelaksanaan upacara adat. Salah satu contohnya yaitu pada pelaksanaan upacara Erau. Peralatan yang digunakan sampai dengan tata cara pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh Hindu-Buddha. Nilai sosial yaitu nilai sedekah, nilai gotong royong, nilai tolong-menolong, nilai musyawarah, serta adanya interaksi sosial yang baik antara pemerintah dan masyarakat setempat.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian saya, hasil observasi saya tentang sejarah budaya Islam yang ada di daerah saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.